Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Siska. Ya, selamat pagi anak-anak. Silahkan duduk. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, luar biasa ya. 11 AKT hari ini. Ibu lihat lagi cerah-cerah wajahnya ya. Cerah ya, Lance? Ya, Melvin gimana? Cerah ya? Oke. Nah, hari ini Ibu absen dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Kita absen dulu ya, Nak. Caroline, Hadir Bu. Gracia, Hadir Bu. Ellen, Hadir Bu. Jessica, Hadir Bu. Lance, Melvin, Mustika, Hadir Bu. Nelly, Hadir Bu. Sylvie, Hadir Bu. Violeta, Hadir Bu. Wilson. Wah, Wilson kok bajunya ini beda hari ini? Kenapa, Will? Salah seragam. Aduh, Wilson, lain kali pakai seragam yang benar ya, Nak ya. Nanti isi KPS sama Ibu ya. Ada kartu pelanggaran siswanya? Ada. Di sekolah tinggal apa di rumah? Di sekolah. Oh ya udah. Nanti isi KPS-nya sama Ibu ya, Nak ya. Lain kali nggak boleh salah seragam ya. Oke. Faren, Hadir Bu. Kenjo, Kevin, Leivera, Hadir Bu. Michelle, Hadir Bu. Natalia, Hadir Bu. Sherlyn, Hadir Bu. Pedia. Hadir Bu. Oke. Nah, semua hadir semua? Ada semua 100% anak-anak 11 AKT, luar biasa ya. Sekarang kita lanjutkan berdoa. Oke. Tadi pas Ibu piket yang Ibu lihat awal datang itu Ellen. Nah, jadi untuk memimpin kita berdoa hari ini adalah Ellen. Silakan Ellen. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, pagi ini kita akan memulai pelajaran. Lindungilah kami, berkatilah kami, agar kami bisa menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru kami dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, kita sudah absensi kehadiran, sudah berdoa. Tentu sudah bisa memulai pelajaran kita hari ini. Sudah bisa kita mulai, Nak? Sudah. Oke. Hari ini Ibu mau bertanya tentang pelajaran kita minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa, Nak? Tentang apa pelajaran kita? PTKP, pintar. Coba siapa yang masih ingat pengertian PTKP? Oke, Wilson. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto seseorang sebagai wajib pajak dalam negeri. Oke. Nah, PTKP tadi pengertiannya sudah dikemukakan sama Wilson. Sekarang kemarin kita sudah belajar juga tentang ketetapan-ketetapan PTKP. Siapa yang masih ingat? Silakan Violeta. PTKP penetapan wajib pajak pribadi itu 50 juta, terus menikah 4.500.000, terus sama anak maksimal 3 4.500.000. Ya, sama penghasilan suami istri digabung berapa, Nak? 54 juta. 54 juta. Jadi ulang lagi ya, ketetapan PTKP itu wajib pajak pribadinya berapa? 54 juta. Ketetapan PTKP menikah berapa? 4.500.000. Pintar. Ketetapan PTKP tanggungan berapa? 4.500.000. Maksimal tanggungannya berapa, Nak? 3. Kalau PTKP penghasilan suami istri digabung? 54 juta, pintar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Tahapan-tahapannya sudah Ibu kemukakan minggu kemarin. Tahapan-tahapan perhitungan PPh pasal 21. Siapa yang masih ingat? Silahkan. Jadi pertama-tama itu kita masuk dari penghasilan bruto minggu dengan menjumlahkan gaji sama tunjangannya. Nanti kita kurangi dengan biaya jabatan sehingga didapatkanlah penghasilan neto yang kemudian akan kita setanggunkan biar bisa dikurangi oleh PTKP. Setelah dikurangi akan didapat pengenaan pajak yang itu tinggal kita kenakan dengan tarif pasal 17. Pintar. Kasih tepuk tangan dulu buat Ellen. Hebat ya, hari ini pintar-pintar semua. Wilson juga pintar, masih ingat. Violeta juga masih ingat ya. Semua anak-anak 11 AKT masih ingat pelajaran minggu kemarin. Nah, karena sudah kita pelajari tahapan-tahapannya, hari ini kita tinggal praktekkan cara hitungnya. Kalau kemarin ibaratnya masih teorinya, tahapannya. Sekarang prakteknya ya. Nah, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang
perhitungan PPh pasal 21-nya ya. Nah, ini dia. Kalau minggu kemarin kita sudah pelajari PTKP pengertiannya apa, ketetapan PTKP itu apa, terus tahapan-tahapan perhitungan PPh pasal 21 apa, hari ini tinggal prakteknya. Kita praktekkan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21-nya. Oke, ini dia kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya, kalau untuk kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21. Untuk kompetensi dasar keterampilannya, melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21-nya ya nak. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menelaah berbagai pengurang penghasilan bruto PPh pasal 21. Yang kedua, menganalisis jumlah PTKP berdasarkan status PTKP-nya. Yang ketiga, mengaitkan jumlah PTKP dengan perhitungan PPh pasal 21. Itu untuk indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya. Sedangkan untuk pencapaian indikator kompetensi di keterampilannya, yang pertama, melakukan perhitungan PPh pasal 21. Yang kedua, mendemonstrasikan proses perhitungan PPh pasal 21. Yang ketiga, mempresentasikan hasil perhitungan PPh pasal 21. Oke, kita lanjutkan tujuan pembelajarannya. Nah, kalau tujuan pembelajaran ini kira-kira buat apa sih kita belajar PPh pasal 21 ini? Itu tujuannya ya, nak. Yang pertama, dengan menggunakan model problem based learning dan dikombinasikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan serta tayangan PPT, maka peserta didik mampu. Yang pertama, menelaah pengurang penghasilan bruto PPh pasal 21 dengan tepat dan benar. Yang kedua, menganalisis jumlah PTKP berdasarkan status PTKP dengan tepat dan benar. Yang ketiga, mengaitkan jumlah PTKP dengan perhitungan PPh pasal 21 dengan tepat dan benar. Ini sudah kita pelajari di minggu kemarin, ya kan? Nah, jadi yang tiga ini sudah kita jalankan. Untuk hari ini, tujuannya melakukan perhitungan PPh pasal 21 dengan tepat dan benar. Jadi pelajaran perhitungan PPh pasal 21 hari ini, tujuan kita mempelajari supaya anak-anak ibu mampu melakukan perhitungan PPh pasal 21 dengan tepat dan benar. Yang kedua, mendemonstrasikan proses perhitungan PPh pasal 21 dengan baik dan benar. Selanjutnya, mempresentasikan hasil perhitungan PPh pasal 21 dengan baik dan benar. Nah, jadi poin ketiga tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai hari ini. Buat apa sih kita belajar PPh pasal 21? Nah, tujuannya supaya kita melakukan perhitungannya, supaya kita mampu mendemonstrasikan perhitungannya, dan supaya anak-anak ibu mampu mempresentasikannya. Oke ya. Ini dia tahapan perhitungan PPh pasal 21. Minggu kemarin sudah kita pelajari kan? Sekarang kita langsung ke contoh soal. Oke, silakan Silvi. Silakan minta tolong dibaca dulu soalnya, nak. Agus Subianto, seorang PNS golongan 4A, memiliki NPWP 08 803 625 8 603 000. Pada bulan Februari 2016 memiliki gaji pokok Rp3.500.000. Tunjangan istrinya 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional Rp3.000.000. Iuran pensiunnya 4,75%, status kawin dengan 2 anak, asumsi Januari sampai Desember 2016 bekerja penuh. Oke, nah jadi ini dia contoh soalnya. Agus Suryanto seorang PNS ya, golongan 4A, memiliki NPWP. Pada bulan Februari 2016 memiliki gaji pokok Rp3.500.000. Jadi gaji pokoknya itu Rp3.500.000. Oke. Tunjangan istrinya 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional Rp3.000.000. Iuran pensiun 4,75%, status kawin dengan 2 anak, asumsinya Januari sampai Desember bekerja penuh. Nah, materi untuk pembelajaran kita hari ini telah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya. Sudah dibaca belum? Sudah dibaca? Ada yang belum baca, nak? Bahan ajar yang ada di Google Classroom-nya? Semua sudah baca ya?
Ya, Ibu percaya anak-anak 11 AKT sudah baca. Biasanya juga pada baik bacanya ya. Nah, kita akan bahas soal ini. Perhatikan, perhitungan pajak untuk Agus Suprianto. Nah, jadi seperti minggu kemarin yang sudah kita bahas tahapan-tahapannya, hari ini proses perhitungannya. Cara proses perhitungannya, kita hitung dulu besar penghasilan brutonya. Besar penghasilan bruto itu meliputi apa aja? Yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Penghasilan bruto itu ada apa aja, nak? Ada gaji dan tunjangan-tunjangan. Ya, jadi penghasilan bruto itu meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan. Semua tunjangan-tunjangan kita tambahkan ke gajinya. Nanti akan ketemu penghasilan brutonya. Gaji pokoknya sebesar 3.500.000, tunjangan istri tadi 10%. Jadi 10% kali gaji pokoknya. Terus tunjangan anaknya 4% dari gaji pokoknya. Nah, tunjangan fungsionalnya 3 juta rupiah. Maka penerimaan brutonya, apa arti penerimaan bruto? Penghasilan apa? Bruto? Kotor. Iya, penghasilan bruto itu masih penghasilan kotor. Nah, maka penghasilan brutonya sebesar 6.990.000. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak, nak? Nah, jadi yang pertama kita cari dulu penghasilan apanya? Bruto, ya. Penghasilan bruto tadi gaji plus tunjangan-tunjangan. Semua gaji dan tunjangan-tunjangannya kita masukkan ke penghasilan bruto. Kemudian tahapan berikutnya kita lakukan pengurangan, ya kan? Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan temanmu, kita kurangi biaya jabatan dan biaya pensiunnya. Biaya jabatan ini maksimal per bulan berapa, nak? 500.000 rupiah. Kalau setahun berapa? Maksimal biaya jabatan berapa? Iya, biaya jabatan per bulan 500.000 maksimalnya. Kalau per tahun 6 juta rupiah. Pintar ya. Nah, jadi kita hitung biaya jabatannya 5% kali penghasilan bruto. Biaya jabatan tadi maksimal 500.000. Jadi kalau seandainya perhitungannya 5% kali penghasilan bruto itu 600.000 contoh. Berarti yang kita catat berapa? Berapa yang kita catat? 500.000. Yang kita catat hanya sebesar maksimalnya, ya. Maksimalnya hanya 500.000. Nah, ini tadi 5% kali penghasilan brutonya sebesar 349.500 rupiah. Kemudian ditambah dengan biaya pensiunnya. Tadi biaya pensiunnya berapa persen? Iya, 4,75%. 4,75% dikali penghasilan brutonya, ya. Jadi ketemu hasilnya 332.025 rupiah. Nah, berikutnya penghasilan brutonya dikurangi dengan semua bagian-bagian pengurangan. Tadi di bagian pengurangan ada apa aja? Biaya jabatan sama biaya jabatan sama biaya pensiun. Jadi biaya jabatan dan biaya pensiun itu kita jumlahkan dulu, itu dia bagian pengurangan. Selanjutnya nanti penghasilan brutonya dikurangi pengurangannya. Nih, ketemu hasilnya penghasilan neto per bulan. Apa arti penghasilan neto, nak? Penghasilan bersih. Kalau penghasilan bruto? Penghasilan kotor. Jadi penghasilan bruto itu belum dikurangi bagian pengurangan, yaitu belum dikurangi biaya jabatan dan biaya pensiun. Sedangkan untuk penghasilan netonya itu hasil dari penghasilan bruto dikurangi bagian-bagian pengurangan atau dikurangi biaya jabatan dan biaya pensiun, ya. Ini dia penghasilan netonya. Nanti penghasilan neto ini kita setahunkan. Kira-kira kenapa harus kita setahunkan, nak? Penghasilan netonya. Kenapa harus kita setahunkan penghasilan netonya? Coba Violeta. Kenapa, nak? Iya, karena perhitungan PTKP yang akan kita kurangi ini adalah setahun, ya, per tahun. Nah, jadi tadi statusnya apa, nak? Status Supriantonya menikah, berapa tanggungannya? 2. Oke, karena Agus Suprianto menikah dan 2 tanggungan, berarti PTKP-nya sebesar 67.500.000. Nah, 67 juta ini 500.000 dari mana?
Ya, coba dari mana saya? Dari gaji pribadinya kan 54 juta. Terus Wajib pajak pribadi 54 juta. Terus dia sudah menikah 4.500.000, tanggungannya 2. Jadi 4.500.000 kali 2. iya, pintar. Nah, jadi PTKP status kawin 2 tanggungan ini jumlahnya 67.500.000 diperoleh dari wajib pajak pribadinya 54 juta. Terus wajib pajak menikahnya 4.500.000. Berikutnya wajib pajak tanggungannya sebesar 4.500.000 ya, dikali 2, atau karena dia memiliki anak. Jadi hasilnya 67.500.000. Selanjutnya penghasilan neto setahun kita kurangi PTKP, baru kita ketemu hasilnya penghasilan kena pajak, PKP-nya. Oke, di bahan ajarnya sudah Ibu kirimkan tarif perhitungan PPh pasal 21. Siapa yang bisa? 0 sampai 50 juta 5%. Ayo. Coba masih ingat nggak bahan ajarnya? Coba dilihat di HP-nya, yang ada di Google Classroom-nya. 0 sampai 50 juta 5%, masih ingatkah? Untuk menghitung PKP-nya, ya. Tarif PKP 0 sampai 50 juta berapa persen, Nak? Iya, ketetapannya 5%. Terus 50 juta sampai 250 juta berapa persen? 15%. Berikutnya 250 juta sampai 500 juta 25%. Berikutnya di atas 500 juta berapa, Nak? 30%. Pintar ya. PKP-nya penghasilan kena pajaknya misalnya di 350 juta. Berarti ini nanti masuk di lapisan persentase keberapa? Ketiga, yaitu di 25% kan? Nah, nanti ini masuk ke perhitungan 25%. Tetapi di akuntansi pajak tidak boleh langsung kita hitung 25% dikali 350 juta. Ini nggak bisa ya, Nak? Tapi harus kita isi berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu cara ngitungnya. Jadi karena PKP-nya adalah 350 juta, berarti kita masukkan persentase yang pertama dulu. Persentase yang pertama berapa persen? 5%. Berarti 5% dikali, tadi maksimalnya berapa, Nak? 50 juta. Jadi kita hitung 5% dikali 50 juta dulu. Ini berapa hasilnya? 2.500.000. Oke, berikutnya kita masuk ke lapisan penghasilan yang kedua. Berapa persen? 15%. 15% dikali maksimal 15% ini berapa, Nak? 250. Tinggal kalikan berapa juta? 200 juta rupiah. Pertanyaannya, Bu Siska, kenapa tidak kita kalikan 250 juta? Ini kan maksimalnya di 15% itu adalah 250 juta. Oke, karena di persentase yang pertama kita sudah gunakan lapisan penghasilan 50 juta. Jadi 50 juta tambah 200 juta berapa? 250 juta. Jadi ini benar sudah masuk di persentase yang kedua, yaitu maksimalnya itu 250 juta. Ada yang standby handphone loh, perhitungannya itu kan nanya-nanya nanti ini berapa hasil perkaliannya. Kalian sambil buka, ada? Oke ya. Nah, jadi lanjut ya, Nak. Lapisan penghasilan yang kedua 15% dikali 200 juta. Karena tadi kita sudah gunakan di tarif persentase yang pertama itu sebesar 50 juta. Jadi 200 juta tambah 50 juta sama dengan 250 juta. Masuk ya. Nah, ini berapa hasilnya, Nak? 30 juta rupiah. Bagus. Masih ada sisanya enggak? 50 juta tambah 200 juta ini berapa? 250 juta. Tadi PKP-nya berapa, Nak?
350 juta. Sisa berapa lagi? 100 juta. Berarti masuk ke lapisan penghasilan yang ketiga. 25%. 25% dikali berapa? 100 juta. Sisanya kan? Berapa ini, Nak? 25 juta rupiah. Oke, jadi perhatikan. 50 juta tambah 200 juta, 250 juta, tambah 100 juta sama dengan 350 juta, ya. Jadi ini totalnya sebesar 350 juta rupiah. Sedangkan PKP-nya kita hitung bersama, berapa jumlahnya ini, Nak? 32.500 berapa? 57.500.000 rupiah. Jadi kalau seorang wajib pajak memiliki penghasilan kena pajaknya 350 juta, langkah yang kita lakukan adalah menghitung per tahap, ya. Jadi tidak boleh langsung kita hitung 350 juta kali 25%, tapi kita hitung per tahap berdasarkan tarif persentase pajaknya. Dari 5% dulu, 15%, 25%, kalau ada sisanya sampai 30%. Sampai di sini paham? Paham. Paham, Nak? Oke, kita lanjutkan ya. Lagi ke slide. Tadi kalau penghasilan kena pajaknya sebesar 8.201.700, kita bulatkan menjadi 8.202.000. Berarti ini kena di lapisan penghasilan kena pajak yang keberapa? Persentasinya? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Yang pertama. Berarti dia dikali berapa persen? 5%. Jadi 5% dikali 8.201.700, hasilnya itu 410.100. Itu per tahun. Jadi PPh 21 atau pajak yang akan dibayarkan oleh Supriyanto per tahun sebesar sebesar 410.100 rupiah. Sedangkan kalau per bulan kita bagi 12, ya. Jadi yang setahun ini langsung kita bagi 12. Jadi hasilnya sebesar 34.175 rupiah. Nanti tinggal kita pembulatan ke atas menjadi 34.200. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Perhitungannya ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Dah. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, coba anak-anak ibu mengerjakan studi kasus yang ada di LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, ibu bagi kelompok dulu ya. Jadi ibu yang pilih kelompoknya, ibu pilih kelompoknya itu secara heterogen. Artinya itu nanti ibu pilih berdasarkan ketetapannya ya. Jadi nggak ngumpul. Nanti di situ semua yang teman dekat, nggak seperti itu ya, Nak. Ibu pilih secara heterogen. Jadi tidak berdasarkan teman dekat. Tidak berdasarkan pinter-pinter semua, nggak begitu ya. Jadi nanti ibu akan bagi secara heterogen. Nah, kelompok yang pertama, dengarkan namanya ya. Caroline Ellen Sherlyn Levera. Ada? Ya. Oke, siap ya. Ada LKPD-nya, Nak? Ada, Ibu. Oke. Kelompok yang kedua, Jessica Lance Melvin Natalia. Coba angkat tangannya dulu. Siap. Ada LKPD-nya? Ada, Ibu. Kelompok yang ketiga, Mustika Nelly Michelle Faren. Ada LKPD-nya, Nak? Nah. Kelompok keempat, Valentin Gracia Kevin Kenzo. Ada. Ada LKPD-nya? Ada. Oke. Kelompok yang kelima, Violeta Vincent Vidya dan Silvi. Ada LKPD-nya, Nak? Nah, sekarang coba duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dibuka LKPD-nya. Buka LKPD-nya pada pertemuan kedua, ya. Jadi hari ini pertemuan keduanya, dibuka LKPD-nya. Ada semua? Oke. Anak-anak ibu
Ibu akan mendiskusikan kasus yang ada di LKPD, yaitu tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk Dr. Andes Sugeng Sutrisno ya. Nih. Nah, jadi anak-anak Ibu lihat di LKPD-nya ada studi kasus di sana di mana Dr. Andes Sugeng Sutrisno seorang PNS golongan 4A. Sudah dilihat semua nak LKPD-nya? Ya. Memiliki NPWP pada bulan Maret 2016 memiliki gaji pokok 3.500.000, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsionalnya 3 juta rupiah, tunjangan strukturalnya 2 juta rupiah, iuran pensiunnya 4,75%. Statusnya dengan 2 anak, asumsinya bekerja dari Januari sampai Desember. Kira-kira bisa dikerjakan, bisa didiskusikan. Nah, nanti yang akan didiskusikan adalah hitung besar PTKP Dr. Andes Sugeng Sutrisno. Yang kedua, besar PKP. Apa itu PKP tadi nak? Penghasilan kena pajak. Oke, penghasilan kena pajak Sugeng Sutrisno. Yang ketiga adalah kita menghitung berapa pajak yang akan dibayarkan atau PPh terutangnya. Bisa dikerjakan? Oke, silahkan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Duduk dengan kelompoknya masing-masing ya nak, bentuk kelompoknya. Ranja, kamu kenapa Ranja? Sakit? Jangan tidur dulu Ranja, ngantuk. Kenapa kamu nak? Kurang sehat? Nanti pulang kalau kurang sehat ya. Ayo, silahkan dibahas bersama-sama temannya. Masing-masing kelompok bawa laptop nggak? Bawa. Oh, jadi nanti ketika mempresentasikan, dipresentasikan di depan dengan membawa laptop ya. Jadi kita kerjakan di PowerPoint, paham? Nanti salah satu siswa atau perwakilan dari teman kelompoknya, kita tetap mengerjakan di LKPD-nya ya. Jadi tetap cara mengerjakannya tetap di LKPD. Oke, nanti yang kita kerjakan di LKPD ini kita tuangkan di PowerPoint biar nanti kita mempresentasikan bisa kita lihat hasilnya secara keseluruhan. Kalau nanti kalian bacakan LKPD-nya, yang lain nggak bisa lihat urutannya kan? Bawa laptopnya kan? Oke, sudah ngerti ya nak? Jadi tetap kita tulis di LKPD jawabannya. Ini nanti yang akan dikumpulkan ke Musiska. Selanjutnya hasil yang ada di LKPD ini dituangkan di PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya dibawa ke depan untuk selanjutnya dipresentasikan. Ayo silakan dikerjakan. Kalian ngomong ya. Ini nanti PTKP-nya di mana bentuknya gitu. Bisa ya? Bisa ya nak? Oke. 1, 2. Bisa ya? Nanti ya gitu. Ya. Bisa ya nak? Oke. 1, 2. Jangan nanti baru ketemu hasil butuh. Selanjutnya nanti baru ketemu PTKP-nya. Ya, jadi baru nanti ada PTKP, nanti PTKP baru kita Ini PPH paling bareng-bareng ya? Nah, setelah kita hitung PTKP. Baru mau hitung apa ini PTKP? Oh, masih mau hitung PTKP. Sebaiknya langkah-langkahnya itu hitung dulu semua perhitungan PPh pasal 21-nya, baru nanti kita list satu-satu PTKP-nya berapa, PKP-nya berapa, PPh terutangnya berapa. Enak, jadi dari awal jadi kita hitung dulu gaji, tunjangan-tunjangan gitu ya. Sampai selesai dulu baru ketemu yang ini kita list. Oke? Nah, anak-anak semua boleh menggunakan handphone ya, HP-nya. Tapi HP-nya digunakan untuk belajar. Jadi anak-anak boleh sambil melihat bahan ajarnya yang ada di Google Classroom-nya ya nak.
Boleh dibuka bahan ajar yang ada di Google Classroom-nya atau searching di internet bagaimana tahapan-tahapan mengerjakan PPH pasal 21 bisa. Mencari jawaban di internet juga bisa ya. Kelompoknya Violeta sudah selesai ya? Itu biaya pensiun. Oh baru penerimaan bruto. Masih sampai biaya pensiunnya? Enak ada? Biaya pensiunnya tadi 4,75%. Tapi tetap ada hasilnya di LKPD. Dikali 8.990.000 rupiah. Hasilnya 4.427.025 rupiah. 427.025. Kelompoknya Gracia ada kendala nak? Tidak ada. Cara perhitungannya sudah sampai mana? Oh masih ngitung biaya pensiun. 100 juta kali 15%. Bentar. Yang kelompoknya Violeta sudah dibuat PPT-nya nak? Sudah selesai PPT-nya? Oh, penerimaan neto per bulan. Nanti setelah penerimaan neto per bulan diapakan tadi? Iya, disetahunkan di kata 12. Oke, silahkan dilanjutkan ya nak. Sini dulu nak. Yang kelompok tapi baca itu gitu loh, udah sampai biaya jabatan kan? Sekarang biaya pensiun. Biaya pensiun kali 4,75%. Kenapa? Udah nggak apa-apa. Di jabatannya itu 5% dikali 8.990.000. Kelompoknya Violeta sudah selesai nak? Itu biaya pensiun. Oh baru penerimaan bruto. Masih sampai biaya pensiunnya? Enak ada? Biaya pensiunnya tadi 4,75%. Tapi tetap ada hasilnya di LKPD. Dikali 8.990.000 rupiah. Hasilnya 4.427.025 rupiah. 427.025. Kelompoknya Gracia ada kendala nak? Tidak ada. Cara perhitungannya sudah sampai mana? Oh masih ngitung biaya pensiun. Kurang terang. Kalau ini bisa kan? Wilson itu kan dulu di berapa hasil? Kalau kelompoknya Violeta sudah selesai nak? Itu biaya pensiun. Oh baru penerimaan bruto. Masih sampai biaya pensiunnya? Enak ada? Biaya pensiunnya tadi 4,75%. Tapi tetap ada hasilnya di LKPD. Dikali 8.990.000 rupiah. Hasilnya 4.427.025 rupiah. 427.025. Kelompoknya Gracia ada kendala nak? Tidak ada. Cara perhitungannya sudah sampai mana? Oh masih ngitung biaya pensiun. Kurang terang. Ya benar. Itu soalnya dulu, nanti baru dimasukkan ke PPT-nya. Kampusnya kita kalau 5%. 22.450.000. Itu kosong. 5% di bawah 5%. 5% ini ya. 5%. Dikali 20. Kayak kelompok lain ibu lihat, perhatikan. Jadi ada sambil ditulis pakai manual di LKPD, sambil dikerjakan di PowerPoint-nya. Biar nanti cepat selesai ya.
diedit. Nanti pulang kalau kurang sehat ya. Ayo, silakan. Bisa ya Mbak? Sekarang LKPD-nya dikumpulkan semua, LKPD-nya ke Ibu. Kelompok 1, kumpulkan LKPD-nya. Oke, berarti kelompok 1 langsung presentasi aja ya. Masing-masing kelompok kirim hasil dari PPT-nya, kirim ke WA Bu Siska. Biar kita buka dari depan aja, dari visi di kelas ya nak. Yang kelompok 1 sudah dikirim? Sudah Ibu. Nih. Ellen ya? Iya Ibu. Ini kita mulai presentasi. Yang pertama kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah ini dia hasil LKPD-nya sudah dikumpulkan ke Bu Siska. Tapi kita presentasi pakai PowerPoint ya nak, biar anak-anak bisa lihat. Kalau LKPD kan nanti nggak bisa dilihat runutannya atau tahapan-tahapannya. Kita berikan waktu buat kelompok pertama, silahkan. Selamat pagi Bu Siska, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang administrasi pajak. Ini merupakan soalnya. Dan ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Penghitungan pajak untuk Dr. Andus Sugeng Sutrisno, gaji pokoknya Rp3.500.000, kemudian tunjangan istri 10% dikali gaji pokok. Tunjangan anak 4% dikali gaji pokok, tunjangan fungsional Rp3.000.000, tunjangan struktural Rp2.000.000, kemudian semua di total kita dapat penerimaan brutonya, yaitu Rp8.950.000. Kemudian kita cari pengurangannya dari biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan 5% dikali penerimaan bruto, lalu biaya pensiun 4,75% dikali total penerimaan bruto, lalu di total jadi Rp876.525. Kemudian kita kurangi penerimaan bruto dengan pengurangannya dapat Rp8.113.475.000. Jadi penghasilan nettonya segitu. Kemudian kita cari penghasilan setahun 12 dikali Rp8.113.475. Kemudian PTKPA dari status kawin dengan 2 anak tanggungan itu Rp67.500.000. Kalau dikurangkan hasilnya jadi Rp29.861.700. Kita bulatkan menjadi Rp26.862. Lalu pajak penghasilan atas gaji Dr. Andus Sugeng Sutrisno adalah 5% dikali Rp29.862. Totalnya Rp1.493.100. Kalau pajak 1 bulannya Rp1.493.100 dibagi 12 jadi Rp124.425. Dibulatkan ke atas jadi Rp124.500. Itu hasil dari kelompok kami. Oke, berikan tepuk tangannya. Coba dibek dulu sebentar nak. Dibek dulu sebentar. Nah, jadi dari hasil diskusinya dibek dulu. Yang tadi mana tadi teman? Lanjut. Oh, dari diskusi tadi mana? Oh, ini. Di sini ya. Oke, jadi dari hasil diskusi kelompok pertama berarti PKP-nya berapa? Nah, jadi PTKP yang mereka peroleh adalah sebesar 67.500.000, sedangkan penghasilan kena pajaknya 29.861.700. Untuk PPh atas gajinya atau PPh pasal 21 atau gaji yang dibayar oleh Sugeng Sutrisno adalah sebesar kalau per bulan itu Rp124.500, begitu ya.
rupiah. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan kelompok kedua. Mana kelompok kedua? Sudah dikirim ke dari kelompok kedua. Silakan kelompok kedua presentasinya. Kumpulkan dulu LKPD-nya, Nak. Ya, sudah dituangkan di PPT-nya kan? Ya, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Jadi selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 ini mau menjelaskan mengenai hasil jawaban diskusi kami dari studi kasus 2. Jadi sebelum kita memulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota di kelompok 2. Di mana yang pertama ada saya, Jessica Hana, lalu yang kedua ada Lens Traviot, lalu yang ketiga ada Melvin, lalu keempat ada Natalia. Dan ini adalah soal dari studi kasus 2. Jadi sekarang kita akan memulai pembahasannya. Yang dikatakan di soal adalah ada gaji pokok sebesar 3.500.000, lalu ada tunjangan isi sebesar 10%, ada tunjangan anak sebesar 4% yang akan kita balikan masing-masing dengan gaji pokok. Lalu ada tunjangan struktural dan fungsional. Lalu kita jumlahkan semua sehingga kita dapatkan adalah penghasilan bruto sebesar 8.990.000. Lalu kita akan kurangi dengan biaya jabatan dan biaya pensiun untuk kita mendapatkan penghasilan neto sebesar 876.525.000. Lalu dari penerimaan neto ini kita akan kurangkan juga dengan hasil penghasilan bruto dengan pengurangan sehingga akan didapatkan 8.113.475.000. Lanjutkan kelompok ketiga. Silakan kelompok ketiga mempresentasikan hasilnya. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Sudah dituangkan di PPT, Nak? Oke, silakan presentasi kelompok ketiga. Ini dia LKPD kelompok ketiga ya. Nah, LKPD-nya anak-anak boleh lihat semua. Sudah dikerjakan. Nah, mereka akan menuangkan di presentasinya. Silakan, Nak. Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman. Saya perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kasus yang Bu Siska berikan. Kenalkan, nama saya Nelly dan di kelompok saya ada Mustika, Michelle, dan Vera. Ini soal studi kasusnya. Jadi penerimaan bruto yang kami dapatkan adalah 8.990.000 dan dari pengurangan biaya jabatan dan biaya pensiun sebesar 876.525.000. Penerimaan neto berdasar penerimaan neto dihasilkan dari penerimaan bruto dikurang pengurangan sebesar 8.113.475.000 rupiah. Penyelesaiannya, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sebesar 34.361.700. Pajak penghasilannya 5% dan dikurangi 34.361.000 menjadi 1.718.85 rupiah. Jadi pajak penghasilan per bulannya itu 143.173.075 dibulatkan menjadi 143.174 rupiah. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan.
3 nanti kita bahas ya. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok yang keempat, silahkan. Selanjutnya kelompok keempat, kumpulkan dulu LKPD-nya nak. PPT-nya sudah? Sudah. Oke, silahkan dipresentasikan kelompok keempat. Berikan tepuk tangan ya. Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang mempresentasikan tentang hasil diskusi kami untuk studi kasus 2. Ya, untuk anggotanya saya Gracia Natania dan ada rekan-rekan saya ada Kenzi dan Kenzo. Nah, ini adalah hasilnya. Yang pertama kita hitung dulu penghitungan pajaknya dengan penghasilan brutonya sebesar 8.990.000. Dan untuk pengurangannya sehingga dihasilkan 876.625 dari hasil biaya pensiun dan jabatan. Akan menghasilkan neto per bulannya 8.113.475. Dan untuk penyelesaiannya kita kalikan setahun dulu dari 8.113.475 dengan PTKP-nya, dan untuk penghasilan kena pajaknya sebesar 29.861.700.000 dan dibulatkan menjadi 29.862.000. Dan untuk pajak penghasilannya atas gaji Dr. Sugeng Sutrisnanya pajak 5% karena kita mengambil lapisan yang pertama, menghasilkan 1.493.000, dan kita bagi dengan 12 untuk mencari satu bulannya. Hasilnya 124.425 dan dibulatkan menjadi 124.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Berikan semangat untuk kelompok 5-nya. Ini dia LKPD dari kelompok 5 ya, sudah dikumpulkan ke Bu Siska. Nanti akan dituangkan di presentasi PowerPoint-nya. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Bu Siska. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan PPh pasal 21 studi kasus 2. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silva Yexia dan rekan-rekan saya ada Violeta, Wilson, dan Kedia. Ini contoh soalnya. Perhitungan pajak untuk Sugeng Sutrisno, gaji pokoknya 3.500.000, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 4% dikalikan dengan gaji pokoknya, tunjangan fungsional dan tunjangan struktural dijumlahkan semuanya menjadi 8.990.000. Lalu pengurangannya biaya jabatan dan biaya pensiun. Hasilnya 876.525. Lalu dikurangkan dengan hasil penerimaan bruto yang tadi menjadi 8.113.475 rupiah. Lalu penghasilan neto per bulannya
ditahunkan menjadi 97.361.700. PTKP-nya 6.500.000, lalu dikurangkan menjadi 29.861.700 yang dibulatkan menjadi 29.862. Lalu pajak penghasilannya dikalikan 5% menjadi 1.493.100, dan pajak 1 bulannya dibagi menjadi 12 menjadi 124.425 yang dibulatkan menjadi 124.500 rupiah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu lihat hasilnya semua sama. Yang berbeda di kelompok 3, ya. Kelompok 3 ada yang memperhatikan tadi bedanya di mana? Kelompok 3? Kelompok 3 tadi bedanya di mana? Oh iya, tunjangan anak. Tadi kelompok 3 buat tunjangan anaknya berapa? 1 anak. Kurang teliti kelompok 3 ya, Nak? Ya, berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Oke, lain kali lebih teliti ya, hanya di masalah PTKP-nya. Nah, PTKP-nya salah, nanti perhitungan pajaknya juga salah. Jadi harus teliti di kemudian hari. Oke, nah jadi kesimpulannya pelajaran kita hari ini menghitung PPh pasal berapa, Nak? 21. Ya, menghitung PPh pasal 21. Untuk kita mengetahui berapa besarnya pajak yang akan kita bayarkan, ya. Jadi anak-anak ibu sudah melakukan tahapan-tahapannya, sudah bisa mempresentasikan, sudah mampu mendemonstrasikan, ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai, sudah mampu juga menghitungnya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai bahan evaluasinya, silakan bergabung di Kahoot IT. Ya, silakan. Sudah bisa semua ya, Nak? Ya. Oke. Nah, silakan bergabung di kode printnya. Sebentar. Oke. 490827. Silakan bergabung di 490827. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, bukan per kelompok ya. Jadi penilaiannya individu. Kalau presentasi tadi penilaiannya per kelompok. Kursinya, Nak. Ibu terus. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mulai. Oke, maksimal biaya jabatan per bulan. Ah, kalau ini gampang. Sip. Oke, 500.000 rupiah. Next. Kita lihat podium pertama. Hana, mana Hana? Berikutnya yang kedua. Oke.
15%, 25, dan 30 digunakan untuk menghitung ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, habis. Oke, yang terakhir. Mana Silvi? Yes, Silvi. Yang terakhir. Nah, soal kelima. Ini true or false, benar atau salah? PKP-nya. Oke, kita lihat hasil perolehannya. Yang pertama, Silvi, boleh berdiri dulu Silvinya. Yang kedua, Hana, boleh berdiri Hananya. Yang ketiga, Winston. Yeay. Jadi peringkat pertama, Silvi, kedua Hana, ketiga Wilson. Luar biasa anak-anak ibu ya. Nah, kita sudah selesai ya. Jadi tadi kesimpulannya kita belajar tentang apa nak? Perhitungan PPH pasal 21. Kita menghitung PPH pasal 21 supaya apa? Bisa membayar pajak. Iya, untuk bisa mengetahui berapa besarnya pajak yang akan kita bayarkan. Maksimum biaya jabatan per bulan tadi berapa nak? 500.000. Kalau per tahun? 6 juta. Oke, 5% penghasilan berapa? 0 sampai 50 juta. 15%, 500 juta kena tarif berapa? 30%. Pintar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang baik. Materi kita minggu depan pengisian surat setoran pajak ya. Jadi minggu depan kita akan belajar pengisian surat setoran pajak. Silakan buka di Google Classroom-nya bahan ajarnya. Oke anak, nanti ibu sudah kirim di Google Classroom-nya bahan ajarnya. Minggu depan kita belajar perhitungannya ya. Oke. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, kita akan tutup dengan doa. Silakan yang tutup dengan doa 11 AKT. Doa penutupnya silakan Hana. Ayo Hana. Terima kasih banyak karena kota mencintai pembelajaran pemerintahan. Sekarang kami menjelaskan pembelajaran kami telah kami dapat mengerti setelah pelajaran yang kami pelajari. Ketika tujuan maka kami dapat kami yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan kami mencintai Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, siapkan. Siap. Beri salam. Terima kasih Bu Siska. Iya, terima kasih anak-anak yang baik, tetap sehat dan selalu semangat ya.